hari demi hari saya udah latihan apa, udah makan apa, udah disiplin belum, konsisten apa belum, performance saya di hari ini kayak gimana, itu yang saya selalu fokuskan gitu. Sehingga emas itu atau juara 1 itu adalah bonus. Saya rasa atlet itu bukan cuma saya, tapi atlet itu perlu dikasih literasi keuangan, karena kita dapat uang tuh dari umur kita masih masih 20-an gitu, dimana kita lebih suka banyak jajannya, pengen beli ini brand ini mobil ini apalagi sekarang udah gengsi ya kayak yang jadi atlet. Hal yang paling saya pelajari ketika saya menjadi atlet dan at the same time jadi seorang investor atau business woman ya, itu adalah mempunyai key player, kunci itu adalah orang yang bisa dipercaya. Hidup jadi atlet membosankan. Aduh. Halo sahabat LPS, welcome back to podcast LPS Talk. Kembali lagi bersama saya Winda Winarta yang akan menemani sahabat LPS untuk ngobrol seru bareng bintang tamu yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu. Buat yang follow Instagram LPS dan lihat Instagram story, pasti udah tahu nih siapa tamu spesial kita hari ini. Nah, dalam rangka memperingati Hari Ibu, LPS Talk kali ini mengangkat tema Warisi Semangat Juara, Emas di Lapangan, Bijak di Keuangan. Dan tentu saja pastinya bintang tamu LPS Talk kali ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang mantan atlet nasional yang sudah mengkoleksi segudang prestasi di kejuaraan dunia. Beliau juga salah satu idola saya di olahraga badminton loh, sahabat LPS. Langsung saja kita sambut Kak Grecia Polii. Selamat datang Kak Grecia. Halo. Apa kabarnya Kak? Aku manggilnya siapa nih? Winda aja Kak. Winda aja. Okay. Gak usah pakai Kak. Gak usah ya. Nah Kak Grecia, aku jujur sangat senang dan pastinya sangat bangga bisa ngobrol langsung bareng Kak Grecia nih di LPS Talk kali ini nih. Nah sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Kak, aku mau mastiin dulu nih Kak, supaya aku dan sahabat LPS gak salah lagi. Nah nama Grecia Polii itu sebenarnya dibacanya Grecia Polii atau Grecia Polii ya? Seharusnya dibacanya tuh Grecia Polii karena double I. Iya, I-nya bener. ada 2. Jadi, tapi ya kadang-kadang orang-orang suka panggil Poli karena ya mereka nggak ngerti kali. Jadi aku juga nggak menjelaskan juga sih. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Ya Grecia Polii aja ya. Poli kayak. memang harusnya Polii. Benar. Nah jadi sahabat LPS, jangan salah lagi ya, nama Kak Grecia itu Grecia Polii. Oke Kak Grecia, aku izin bacakan sedikit profil dari Kak Grecia ya. Nanti tolong dikoreksi Kak kalau misal ada yang keliru. Kak Grecia Polii berasal dari Tomohon dan sudah mencetak banyak sejarah di badminton, terutama yang paling membanggakan, pastinya sahabat LPS masih ingat. Bersama Priani Rahayu, mendapat medali emas ganda putri pertama untuk Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 dan SEA Games 2019. Lalu Kak Grecia Polii gantung raket pada tahun 2022 setelah 30 tahun berkarir. Kak Grecia merupakan satu-satunya atlet bulu tangkis wanita yang berhasil mengkoleksi semua gelar multi-event. Boleh diceritakan gak Kak nih? Multi-event itu seperti apa? Oke, multi-event itu mungkin yang kalau kita yang mungkin masyarakat lebih mengerti itu adalah seperti SEA Games, PON, Asian Games dan Olimpiade. Jadi itu olahraga di mana semua cabang olahraga bermain di satu kejuaraan. Gitu. Jadi itu yang disebutnya multi event. Di mana itu jadi lambang, bisa dibilang kalau Olimpiade itu lambang prestasi atau penghargaan atau pencapaian yang tertinggi yang pernah atlet bisa dapatkan. Gitu diborong sih. Semua nama Kak Grecia nih. Enggak juga karena kebetulan enggak tahu juga sih, karena biasanya kita sebagai atlet tuh kita datang ke pertandingan A atau B atau bahkan apa aja kita ditargetkan untuk selalu untuk menang, untuk bisa jadi juara gitu. Kalau pada akhirnya bisa juara di multi event yang pada akhirnya juga bisa lengkap, itu juga udah bagian dari
itu udah saya gak bisa kontrol gitu, karena tugas saya adalah saya pengen jadi juara, dan juaranya kalau itu di multi event dan pada akhirnya lengkap, itu adalah ya menurut saya sih berarti itu berkat yang Tuhan kasih kepada saya. Sangat membanggakan sekali Kak Gracia. Nah, aku juga dengar-dengar nih Kak Gracia tuh meluncurin buku biografi, kemudian ada lagu judulnya Menembus Garis Batas. Boleh diceritakan gak Kak ke sahabat LPS nih? Oke, mungkin singkat cerita aja ya, maksudnya long story short, kenapa buku Menembus Garis Batas, karena pada akhirnya saya melihat bahwa saya punya tanggung jawab untuk bisa menceritakan bahwa seorang atlet itu bukan hanya dia bisa juara pada saat dia juara di podium, tapi bagaimana menceritakan prosesnya. Nah itu pesan dari kakak saya yang pada akhirnya ketika saya juara Olimpiade, kayaknya benar deh saya harus ceritakan perjuangannya ini, prosesnya bagaimana menjadi seorang juara Olimpiade. Dan kita tahu mungkin tidak banyak atlet yang ngeluarin buku di Indonesia gitu. Jadi saya juga mengencourage teman-teman atlet untuk bisa menceritakan kehidupannya, karena mungkin itu akan menjadi inspirasi buat kita semua kan yang melihat atau membacanya gitu. Iya, setuju banget sih Kak. Ada lagu juga loh Kak nih, boleh dong kita lagu. Saya surprise banget ini, disuruh kirain mau ngomong tentang keuangan di sini. Nanti dengerin aja, itu ada di Spotify dan seluruh all platform di digital platform sih. Judulnya Menembus Garis Batas. Menembus Garis Batas ya, sahabat LPS. Oke, Kak Gracia, aku dan sahabat LPS nih pastinya juga udah penasaran banget ya dari cerita perjalanan Kak Gracia bisa sampai di titik sekarang ini. Gimana awalnya Kak Gracia mengenal olahraga badminton? Saya mengenal olahraga badminton itu dari umur 5 tahun. Waktu itu saya lagi ada di Tomohon, Sulawesi Utara, di kampung saya. Dan kebetulan memang ada dari keluarga itu juga suka main bulu tangkis. Kebetulan mereka satu keluarganya pemain bulu tangkis gitu, anak-anaknya. Jadi dimulai dari situ saya lihat kok menyenangkan main bulu tangkis. Dan mama, karena papa saya meninggal pada saat saya umur 2 tahun, jadi adanya mama. Jadi mama kayak, "Ngana, kamu mau main?" gitu. Jadi ya udah dikasih raket sama kok di depan rumah. Bahkan pertama awalnya juga pakai triplex ya, biasalah kita sering main bulu tangkis depan rumah nggak sih? Pasti kan ya, atau teman-teman di yang lagi nonton pasti waktu kecil pasti suka main bulu tangkis depan rumah. Jadi sama melawan angin, melawan apapun pada saat itu ya. Jadi pada saat ditawarin sama untuk main-main ya seneng aja, dan mama melihat kok Gracia kecil bisa raket dan kok itu bisa langsung langsung bisa pukul gitu loh, langsung nggak bolong gitu, nggak miss. Jadi mama lihat, karena ada kesenangan dari aku juga semangat main bulu tangkis, terus juga lihat dari mama melihat juga ada bakat yang ya pada saat itu sih mungkin dibilang luar biasa kali ya, sebagai anak umur 5 tahun yang tiba-tiba bisa main bulu tangkis tanpa pernah diajarin gitu. Jadi ya dari situ mama coba untuk melakukan yang dia bisa pada saat itu ya, untuk kasih aku latihan, pergi ke klub, dan bahkan di umur 8 tahun tuh kita nekat dari Sulawesi Utara untuk pergi ke klub yang ada di Jakarta atau di Jawa. Karena kan memang pada saat itu ya, yang saya ingat semua terlokasi tuh di Pulau Jawa. Jadi yang di luar Pulau Jawa itu pasti ada keterbelakangan. Jadi mama nekat untuk, kalau memang Gracia serius, ditawarin juga sama aku sih, kamu serius nggak? Kalau iya, kita merantau langsung ke Jakarta pada usia 8 tahun. Jadi dari situlah awal mula dari kecil karir, banget ya ke Jakarta. 30 tahun loh berkarir di badminton. Lama banget sih. Kita tahu nih, badminton tuh sering banget disebut sebagai olahraga masyarakat. Bahkan udah menjadi bagian dari budaya di Indonesia. Nah, menurut Kak Gracia sendiri, bagaimana melihat budaya badminton di Indonesia yang begitu kuat ini? Nah itu, saya justru tapi sewaktu saya ada kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada senior-senior yang justru yang dulu dari zamannya, yang kita kenal dari zamannya Koh Rudi Hartono ya, dari zaman dulu banget, kakek nenek kita gitu, karena prestasi mereka gitu yang membuat
badminton ini bersejarah di Indonesia. Mereka ciptakan history yang nggak pernah ada sebelumnya di dunia pada saat itu. Dan mulailah ekosistem terjadi dari tahun, ya mungkin kalau saya bisa bilang 60-70-an itu kan bulu tangkis udah mulai lagi jago-jagonya Indonesia. 70-an, 80-an, hingga saya kenal di tahun 90-an tuh, zaman milenial saya pada saat itu. Hingga ada Susi Susanti yang berprestasi, dan banyak sekali pemain-pemain Indonesia yang menciptakan sejarah buat Indonesia gitu Pak di dunia. Jadi hal itu yang membuat bulu tangkis menjadi kebanggaan Indonesia. Karena kan kalau kita udah ngomong olahraga, kita nggak ngomongin apapun, kita nggak ngomongin, we're not talking about politics or apapun yang tercampur. Kita cuman ada antusiasme, kepengen menang atau kalah, dan ada adrenalin di situ. Jadi otomatis itu jadi sebuah kebanggaan buat bangsa ini gitu. Luar biasa ya, dari umur 5 tahun merantau ke Pulau Jawa nih dari kecil untuk berlatih badminton nih, sahabat LPS. Nah, di balik semua kesuksesan Kak Gresya tadi, pastinya ada sosok yang selalu menjadi sumber kekuatan, yang selalu memberikan doa dan dukungan bagi Kak Gresya, yaitu orang tua Kak, terutama ibu. Nah, Kak, bisa diceritakan gak seberapa besar peran ibu dalam perjalanan karir seorang Kak Gresya Poliir? Mungkin saya udah sebut tadi bahwa mama itu dari saya kecil itu adalah segalanya. Karena papa saya meninggal pada saat saya umur 2 tahun. Jadi yang saya tahu tumbuh besar, grow up, ya mama gitu. Jadi ketika saya melihat sosok seorang ibu dalam kehidupan saya, itu sangat berarti. Karena beliau juga yang melihat bakat, yang menuntun saya untuk saya bisa ada berkarir di bulu tangkis, ditambah dengan keputusan-keputusan atau yang membuat saya lebih dewasa daripada sebelumnya gitu. Ketika beliau juga, saya melihat contoh bahwa fighting spirit yang kayak walaupun kita nggak punya uang, tapi beliau tuh maksa untuk anaknya untuk bisa main bulu tangkis, dikasih sekolah bulu tangkis supaya bisa jadi tambah jago. Belum tentu juara gitu loh, tapi hanya untuk meningkatkan skill kan. Tapi benih itu yang beliau taruh dari kecil, sehingga itu yang menjadi fondasi dalam kehidupan saya ketika saya berkarir di bulu tangkis mulai masa remaja. Terus ada target-target tertentu yang saya ingin capai dalam kehidupan saya, karena ketika saya masuk umur 11-13 tahun masuk di asrama pembinaan di Jaya Raya, di klub saya saya harus dapat beasiswa untuk meringankan. Jadi ada motivasi tersendiri yang tanpa saya sadari itu tumbuh dalam kehidupan saya. Itu karena ibu saya gitu, karena mama saya. Kerja keras dari seorang ibu ya Kak, betul. Sampai sekarang. Oke, Kak Gresya, dalam rangka memperingati Hari Ibu nih, apa yang ingin Kak Gresya sampaikan untuk ibu Kak Gresya? Ditambah mungkin tadi saya rasa saya memang sangat-sangat mengapresiasi mama dalam kehidupan saya. Terima kasih aja nggak cukup seharusnya. Jadi memang harus dibalas dengan menjadi seorang pribadi yang baik dan benar ya. Itu yang selalu saya ingin kasih yang terbaik buat orang tua. Dan bahkan yang saat ini ketika saya jadi seorang ibu juga, saya jadi tahu bahwa wah, nggak gampang. Belum tentu saya bisa kayak mama saya untuk dalam mendidik anak gitu, dalam membimbing anak gitu. Karena kan balik lagi, anak adalah, ya kita tahu semuanya bahwa anak adalah titipan dari Tuhan. Jadi ya itu yang kadang-kadang saya juga masih belajar sampai sekarang untuk menjadi seorang ibu. Dan saya sangat sayang sama mama saya. Boleh Kak lihat ke kamera, kita sampaikan pesan buat ibu Kakak. Buat mama, makasih untuk selalu support. Dan mama adalah segalanya buat Grace. Jadi kalau mama nonton ini, gak ada rasa syukur yang lain yang Grace bisa kasih ke mama selain berterima kasih
sama Tuhan atas segalanya sampai mama sekarang 80 tahun bisa lihat Grace berprestasi dan punya anak. Itu yang yang sangat bersyukur dalam kehidupan ini. Aduh, aku jadi terharu juga nih Kak, maaf ya. Nah oke Kak, sekarang kan juga Kak Gracia udah menjadi seorang ibu ya. Nah mungkin kemauan orang tua itu kadang beda juga nih sama kemauan anak. Nah bagaimana Kak Gracia bisa menanamkan nilai semangat juara tuh kepada putri kecil Kak Gracia? Iya, nah ini saya banyak belajar juga dari mama saya gitu, dari beliau sebagai single parent. Saya merasa mama saya tidak pernah maksa saya untuk ada di satu bidang. Tapi ketika saya suka dengan bulu tangkis, dengan bidang ini, mama saya melihat bahwa ini harus didukung. Gitu. Saya belajar bahwa jadi seorang ibu atau seorang orang tua itu memang tugasnya berat. Bukan berat itu dalam arti nggak memaksakan apa yang kita mau, walaupun kita lebih berpengalaman gitu, orang tua lebih berpengalaman, tapi lihat anaknya tuh bisa apa dan kita kasih support yang untuk dia bisa mengeluarkan potensi yang terbaik dalam dirinya, dan itu yang kita harus bisa investasikan kepada anak kita, yaitu adalah support dan fighting spirit sih. Jadi saya pengen tularkan itu sih kepada anak saya, untuk nilai-nilai kehidupan dulu yang terutama. Wah sahabat LPS, seru banget ya obrolan kita hari ini. Banyak sekali pesan yang menyentuh yang bisa kita petik dari cerita seorang Kak Gracia. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah menarik nih Kak, yaitu cerita Kak Gracia saat menjadi seorang atlet profesional. Ya. Bagi kami nih para badminton lovers pasti masih ingat ya momen deg-degan, momen teriak-teriak dari rumah waktu nonton Olimpiade Tokyo 2020, nonton SEA Games 2019. Nah itu rame banget ya Kak, saat itu benar-benar booming karena orang di rumah aja kan. Iya, jadi emang beneran tontonannya cuman badminton. Iya, nggak ada bioskop belum buka, mall masih tutup. Bener, karena COVID. Iya, nah, coba nonton film sama olahraga. Jadi booming banget tuh Kak, waktu itu beritanya di mana-mana. Nah boleh dong Kak diceritain nih apa rahasia dan cerita di balik kemenangan Kak Gracia saat itu? Rahasia dan mungkin pada saat itu saya untuk ikut Olimpiade 2020, bahkan untuk bisa qualified, menurut saya itu udah sebuah bonus sih. Karena kenapa saya bilang bonus? Karena saya di umur yang gak muda lagi. Saya di usia yang kalau di atlet itu, di dunia atlet itu umur 33 tahun udah bukan umur, udah ke golden age-nya udah kelewatan jauh. Meskipun secara nggak golden juga sih. Secara metabolisme tubuh yang kita nggak bisa bohong, karena untuk peak performance seorang atlet emang kenapa makanya atlet itu di usia muda mereka bisa berprestasi, mereka bisa juara, karena di usia muda lah mereka mempunyai tubuh yang mumpuni secara fisik, mental dan sebagainya. Nah saya ada di 2020 untuk ikut Olimpiade itu sebuah, mungkin saya mempunyai pengalaman yang cukup panjang dan saya merasa mentalnya udah kebentuk lebih dulu dibanding teman-teman atau lawan-lawan saya pada saat itu. Jadi karena saya mempunyai pengalaman mental, tapi di satu sisi saya juga mempunyai kelemahan, yaitu dimana fisik saya yang semakin turun melawan anak-anak muda yang usia 19 tahun, 20-an tahun itu Gen Z ya. Itu buat saya sebuah kesulitan yang terbesar karena saya harus keep up with their power sama speed. Itu nggak bisa. Tapi beruntungnya saya punyai partner Apriani Rahayu yang dia masih muda banget gitu. Pada saat itu dia umur 23 tahun. Dimana dia justru ada di puncak golden age-nya dia gitu. Jadi dia yang cover segala sesuatu, maksudnya dalam segi power, segi speed gitu. Dia yang tarik saya gitu justru. Tapi saya yang mengcover
dimana dari sisi pengalaman, dari sisi mental, strategi di lapangan itu saya sudah kaya. Saya bisa bilang karena udah jatuh bangun terus udah berpuluh ribu tanding yang saya lalui gitu kan. Jadi ketika kami dikombinasikan berdua, hal itu yang saya coba lihat terus, hal positif itu. Saya nggak lihat kelemahan saya nggak lihat kelemahannya Apri, tapi saya melihat kelebihan kami berdua apa nih. Saling melengkapi. Iya, kelebihan kami berdua yang tadi saya jelasin, sehingga ketika kami combine di lapangan itu menjadi sebuah sinergi yang menurut saya yang sangat-sangat kuat. Gitu. Jadi ketika kami bertanding mau lawan siapapun, kaki saya pada saat itu udah cedera ya dan udah kram semua, tapi karena ada sinergi yang rasa positif terus-menerus dari kita berdua, itu yang membuat kita bisa mengalahkan dunia dan akhirnya jadi juara Olimpiade. Sampai juara. Ya. Mantap banget. Oke Kak, nah sebagai seorang atlet nih, hidup Kak Gracia pastinya kan terjadwal, teratur, ritmenya mungkin berulang ya setiap hari ya. Bosen. Nah itu dia tuh, Kak. Jujur banget nih. Nah, karena itu kan pasti Kak Gracia punya cara sendirilah bagaimana menjaga kesehatan, mental, fisik, terutama ya. Boleh dong Kak diceritakan waktu jadi atlet nih? Iya betul. Sekarang saya mempunyai perspektif yang berbeda karena saya udah 3 tahun gak jadi atlet. Jadi ketika saya jadi atlet, saya melihat kenapa ya kok gue bisa gitu melewati hal selama berpuluh-puluh tahun gitu. Kalau lihat sekarang, kayaknya kalau balik lagi kayaknya mungkin nggak bisa. Saya nggak bisa, ini jujur. Tapi pada saat itu karena melihat tujuan dalam kehidupan sih. Maksudnya aku pengen banget jadi juara, motivasinya tinggi, terus juga ditambah motivasinya juga kan datang dari keluarga, dari sekitar yang terus-menerus support aku sebagai seorang atlet. Jadi walaupun dengan aktivitas rutinitas yang begitu-begitu aja tiap hari, dari saya kecil umur 5 tahun sampai saya umur 33 tahun gitu, masuk latihan jam 5 pagi, begitu terus sampai jam 6 malam baru kelar latihan. Itu hal yang membuat saya kayak gak bisa kemana-mana. Maksudnya waktu dengan keluarga juga susah sekali, apalagi waktu mau pacaran, bersosialisasi dengan teman-teman itu rada hal yang mustahil pada waktu itu sih. Tapi karena ya itu saya bilang tadi bahwa ada tujuan dan motivasi yang sangat besar, dan saya mempunyai support system yang mereka sangat mengerti akan keadaan saya sebagai seorang atlet. Jadi sama-sama mengorbankan perasaan sih. Saya bilang kalau saya mengorbankan perasaan tuh dalam arti saya nggak bisa melakukan yang sebebas yang saya pengen. Misalnya saya kangen sama mama saya, tapi belum tentu saya bilang mah telepon kesini dong, nggak bisa karena ada jam malam. Sama pacar saya yang sekarang suami saya 6 tahun kami pacaran, terus dia harus jam 9 malam, sorry ya gue harus jalan, sorry ya ini harus pertandingan dan sebagainya. Semua ada pengorbanan dan ada itu pengorbanan perasaan kalau saya bilang. Kalau di sisi itu. Bener iya kayak. Kalau udah mulai capek kita jadi gitu. Harus ingat motivasi kita kembali ya. Benar gitu sih. Jadi selalu perasaan itu selalu ditekan untuk demi sesuatu hal yang lebih esensial ya, yaitu juaranya itu bukan cuma untuk diri saya sendiri, bukan untuk keluarga saya, tapi untuk bangsa ini. Benar. Jadi itu yang kenapa atlet, saya sangat bangga jadi atlet gitu. Pada akhirnya bahkan sampai membawa pulang medali emas ya Kak nih. Mantap banget jadi atlet. Nah berbicara soal emas ya Kak, apa sih makna emas dalam kehidupan seorang Kak Gracia? Makin dulu waktu masih kecil itu emas adalah sesuatu, juara satu tuh harus adalah pencapaian dan target, nggak boleh kurang dari itu. Tapi makin tua makin sering banyak kalah, aduh gue gini-gini aja gue bisa juara, kayaknya makin mustahil hari itu terjadi. Jadi makin dibawa slow, makin dibawa legowo. Maksudnya itu adalah itu nggak fokus melulu
tentang juara satunya atau jadi medali emasnya, tapi saya merasa ketika saya mungkin 10 tahun belakangan setelah saya berkarir ya, itu waktu saya lagi berkarir 10 tahun ke belakang, itu saya merasakan bahwa saya lebih menghargai prosesnya sih dibanding pencapaiannya, hasilnya. Jadi saya selalu ingin fokus kepada hari demi hari. Saya udah latihan apa, udah makan apa, udah disiplin belum, konsisten apa belum, performance saya di hari ini kayak gimana, itu yang saya selalu fokuskan gitu. Sehingga emas itu atau juara satu itu adalah bonus yang Tuhan kasih gitu pada diri saya. Nah kalau jajan gitu gimana sih Kak untuk ngatur keuangan sebagai seorang atlet? Kalau jajan boleh kok, tapi ada takarannya. Okay. Jadi dalam kehidupan saya sebagai seorang atlet mungkin kalau saya bisa jabarkan, saya udah mengenal investasi itu sewaktu saya pertama kali dapat uang. Jadi maksudnya pertama kali aku bisa menghasilkan. Jadi menghasilkan itu lebih daripada kehidupan sehari-hari ya. Maksudnya ketika ada lebih itu dan itu harus diapain. Nah, kebetulan kakak saya juga dia seorang banker juga. Jadi dia cukup kasih saya pengetahuan dalam gimana untuk bisa berinvestasi. Tapi waktu saya sekitar umur 17 tahun, dan saya dapat uang dari prize money, dari kontrak, itu saya dari kontrak sponsor brand dan sebagainya. Saya coba belajar untuk bisa memisahkan kebutuhan saya sehari-hari dan yang untuk saat ini dan yang untuk untuk masa depan. Jadi dari situ mulai belajar banyak, dan saya rasa atlet itu bukan cuma saya, tapi atlet itu perlu dikasih literasi keuangan, karena kita dapat uang tuh dari umur kita masih masih 20-an gitu, dimana kita lebih suka banyak jajannya, pengen beli ini brand ini mobil ini apalagi sekarang udah gengsi ya kayak yang jadi atlet. Nah ini itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa tapi kalau kita tahu dari 100% apa yang kita dapatkan ketika kita bisa bagi-bagiin ke jar-jar masing-masing, saya rasa kita akan bisa mengatur itu dengan baik untuk kemudian hari, masa depan. Dan selalu saya tuh kepikirannya selalu kalau jadi atlet gak akan lama gitu, karena atlet tuh banyak resikonya. Satu, kalau dia berkarir ada yang panjang banget ya, mungkin saya adalah salah satu dapat berkatnya panjang gitu berkarir, tapi ada yang cuman let's say 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah apa yang kita lakukan di tengah-tengah waktu kita dapat income yang aktif gitu, yang banyak gitu. Nah itu yang kita perlu ada pengetahuan gitu, harus dikasih pengetahuan gitu sih. Nah setelah pensiun Kak Grisha masih aktif dan terlibat sebagai ketua Komisi Atlet BWF, kemudian sebagai Komite Eksekutif Energi Indonesia dan pengurus Pelatnas PBSI, dan juga mendedikasikan waktu untuk keluarga dan bisnis ya Kak. Nah Kak, setelah gantung raket dan sekarang menjalankan beberapa bisnis, gimana sih cara Kak Grisha mengolah hasil penghargaan kemudian diinvestasikan terus melalui bisnis hingga mengatur finansial keluarga? Saya belajar ini waktu saya pernah didiskualifikasi di 2012 di Olimpiade. Dan waktu itu saya selalu ngerasa bahwa bulu tangkis adalah kehidupan saya, hidup saya harus bisa menghasilkan dari sini. Tapi kenyataannya waktu itu berubah gitu. Saya didiskualifikasi dari Olimpiade, terus saya juga harus kehilangan sponsor saya, semuanya dicabut, nggak ada yang mau satupun. Saya seperti nol dan baik nol lagi gitu loh pada saat itu. Saya lihat kalau saya nggak jadi pemain bulu tangkis, kalau saya nggak ada harganya sebagai seorang pemain bulu tangkis, terus saya mau jadi apa? Jadi saya coba putar otak saya untuk saya tetap harus bisa bertahan gitu dalam kehidupan ini. Dan apa yang saya punya pada saat itu saya coba untuk belajar menginvestasikannya
gitu. Saya coba belajar banyak hal yang saya belajar tentang dunia bisnis, belajar tentang investasi, belajar tentang networking, bahkan belajar bahasa. Semua bahasa saya coba pelajarin gitu, maksudnya nggak semua bahasa, maksudnya kayak bahasa Inggris, bahasa Mandarin, Korea, apapun itu gitu, maksudnya untuk menambah ilmu kepada saya, nggak cuman sebagai seorang pemain bulu tangkis, tapi saya sebagai seseorang yang bisa ada. Waktu itu saya cuma bilang, kalau dalam saya supaya lu ada harganya Grisya gitu. Waktu itu karena waktu itu kayaknya semuanya udah diambil gitu loh pada saat itu. Saya nggak akan cerita, mungkin cerita diskualifikasi itu tuh banyak di luar sana, cuman intinya saya belajar tahu yang namanya, mulai dari situ saya memupuk bisnis atau menjadi seorang entrepreneur, itu jiwa entrepreneur itu dari situ. Dari mulai dari situ. Hal yang paling saya pelajari ketika saya menjadi atlet dan at the same time jadi seorang investor atau business woman ya, itu adalah mempunyai key player, kunci itu adalah orang yang bisa dipercaya gitu. Karena kita nggak bisa, sebagai atlet saya harus fokus banget sama bulu tangkis saya, sama olahraga saya untuk saya tetap bisa berprestasi. Tapi di sisi lain saya harus ada orang yang percaya, harus ada orang yang saya bisa percaya untuk mengelola semua apa yang saya punya. Itu keuangannya, dari bisnisnya, opportunity apa yang ada. Itu saya coba mencari orang itu. Saya coba cari orang-orang yang bisa saya percayai untuk bisa mengelola bisnis, untuk bisa saya sebagai investor pasif. Ya dengan berjalannya waktu, ya pada akhirnya saya merasa ya Tuhan juga buka jalan gitu, maksudnya kasih orang-orang yang tepat untuk bisa saya belajar. Misalnya contoh, saya belajar untuk jadi investor di properti, di macam-macam sih yang saya coba pada saat itu, dari ya sampai fashion juga ada, sampai poultry dan sebagainya. Saya coba untuk belajar ke dunia itu. Bahkan kalau kita invest uang kita di situ, otomatis hati kita juga akan di situ dong. Itu pasti setuju. kita coba untuk lihat, cari tahu kemana ini flow-nya seperti apa, bisnis modelnya seperti apa. Nah itu saya dapat belajar, ibaratnya saya bilang sekolah lah itu, kayak seperti sekolah buat saya. Nah jadi atlet udah jalan, udah cukup jalan, dan selepas saya jadi atlet retire, saya tinggal jalanin apa yang saya punya gitu, apa yang saya bisnis saya yang saya udah jalanin sebelum, dari waktu saya jadi atlet gitu sih. Jadi karena saya nggak tahu berhentinya kapan, karirnya kapan, berhentinya kapan. Jadi saya bangun itu dari sebelum saya pensiun jadi atlet. Tapi buat atlet nih khususnya ya, saya mungkin pengen pesen juga buat teman-teman atlet, tetap fokus kita tuh ada di olahraga ini. Jangan sampai berubah. Justru kita harus cari orang-orang yang tepat untuk kita tuh bisa percayakan sumber income kita, ataupun bisa mengelola apa yang kita pengen buat selain olahraga yang kita lagi tekunin gitu sih. Karena saya tahu banyak banget atlet yang pengen juga sustainable hidupnya. Setelah lepas jadi atlet mereka jadi apa sih gitu. Berarti ada masa di mana Kak Grisya ini menjalani dua sekaligus ya Kak, di badminton, bisnis mungkin juga tetap. Ya di 10 tahun belakangan sebelum saya pensiun di tahun 2022 itu kan. Jadi dari tahun 2012 sampai 2022 itu. Tapi fokus saya tetap bulu tangkis ya. Nggak berubah gitu. Nah dari sini Kak, menurut Kak Grisya, ada nggak analogi atau kesamaan antara disiplin di dunia olahraga dan di dalam keuangan? Mungkin kalau saya bisa kasih, seperti yang saya udah sebutkan tadi, bahwa ketika kita dapat 100% income dalam kehidupan kita, ada apa yang kita dapatkan gitu, itu kita perlu bagi-bagi itu sih. Jar mana yang ini buat fun, mana yang ada yang mungkin buat keluarga, ada yang mungkin jar mana yang memang
Oke, ini investasi jangka pendek. Ada hal mana yang memang yang investasi yang nggak boleh diambil gitu seumur hidup bahkan gitu, karena hal itu yang saya pelajari dan itu perlu konsisten dalam menjalankannya. Karena biasanya sih, contohnya saya kemarin nih, saya udah di bulan ini saya udah pakai semua fund saya. Saya mau beli barang kemarin, pengen beli banget tuh jaket, pengen banget. Harganya ya saya mampu belinya, cuman harus bisa tahan. Bukan saya tahu itu yang kan, itu kan baik lagi penguasaan diri ya, dan disiplin gitu. Atlet juga sama. Ketika saya pengen banget, lapar capek, pengen banget tuh batagor, gorengan. Tapi saya lihat lagi bahwa saya lagi on diet untuk turunin berat badan misalnya seperti itu, untuk performance pertandingan yang nanti berikutnya. Ya saya harus tahan. Boleh nggak saya makan batagor sebagai atlet? Boleh. Ya ada masalah, orang kita juga dibakar, ya kan? Tapi kan pengendalian diri gitu, penguasaan diri yang saya pun masih sulit sampai sekarang. Jadi ya itu yang masih bisa yang terus saya pelajari sih. Ya dua perumpamaan itulah, antara keuangan, pengen beli baju jaket murah harganya, sama batagor. Harus bisa tahan diri. Bisa jadi kan ada pengeluaran yang semestinya nggak perlu kita keluarin gitu kan, kita tahan diri dulu. Udah habis jatahnya, intinya kan dijatahin gitu. Jadi nggak semua, walaupun kita punya banyak, tapi nggak semua kita bisa ngeluarin banyak. Ya gitu sih. Setuju Kak. Lucu sih, masih ingat-ingat si jaket yang kemarin, tapi gak dibeli akhirnya. Next one belinya. Udah habis jatah. Udah habis jatahnya. Oke Kak Gresya, kita akan masuk ke sesi berikutnya ya, yaitu saya akan membacakan pertanyaan dari followers LPS di Instagram. Ada 3 pertanyaan ya Kak. Oke, pertanyaan pertama dari Nick_Tia_Yuli. Saat masih aktif sebagai atlet, apakah orang tua turut andil dalam mengelola keuangan? Orang tua mungkin, karena mungkin background orang tua saya bukan pengelola keuangan kali ya, jadi belum ada pengertian. Tapi kalau kakak saya yang seharusnya jadi pengganti ayah saya dalam keluarga gitu, ayah dalam keluarga, dia kasih pengetahuan. Tapi tetap saya dibebaskan untuk mengelola gitu sih keuangan saya pribadi gitu. Oke. Yap, Kak. Oke, pertanyaan kedua dari Putri_Febiani. Kak Gresya, waktu mental lagi down, gimana cara kakak menjaga diri tetap semangat dan kuat? Rest dulu, jalan-jalan dulu. Healing dulu ya Kak. Iya, tapi jangan lama-lama healingnya. Tetap kita, buat saya waktu itu hal nyata, mungkin pengalaman yang saya lakukan adalah saya hobi diving, hobi foto gitu. Jadi saya coba untuk ambil waktu beberapa hari untuk bisa untuk cool down. Karena kalau lagi mental down tuh biasanya emosinya yang lebih tinggi. Biasanya kalau jadi atlet tuh pengennya udahlah gue berhenti aja gitu. Lebih emosi gitu dibanding logika semuanya. Jadi pengen dinetralin dulu sehingga bisa kembali, pas balik lagi itu bisa semangat lagi, kuat lagi pada waktu hadapin pertandingan atau latihan-latihan yang rutinitas tadi. Balik lagi, kembali lagi. Kalau balik lagi gitu. Jadi hal itu sih yang selalu ditekankan dalam kehidupan saya gitu. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari SR_Shines 17. Apa momen terberat dan tak terlupakan ketika Olimpiade Jepang 2020? Momen terberat itu ada di sebelum pertandingan quarter final 8 besar pada saat itu. Kita kan udah masuk, kalau di Olimpiade itu kan grup-grupan, kalau masuk
juara grup masuk ke quarter final kan. Jadi momen yang dimana itu satu trauma saya sebagai seorang atlet, karena saya di 2 olimpiade berikut sebelumnya itu saya kalah di 8 besar. Jadi malamnya itu saya galau. Kalah lagi nggak ya gue gitu. Aduh cuman sampai sini aja gitu. Jadi itu yang saya coba ceritakan sama pelatih saya. Saya curhat, takut nih. Kayak berat banget, mau pertandingan 8 besar itu berat banget gitu buat saya pribadi. Saya nggak tahu Apriani, mungkin dia mungkin dia tidur aja, cuman saya nggak bisa tidur. Malam sebelum bertanding itu belum bisa tidur. Iya, jadi 8 besar itu menurut saya momen hal yang paling terberat sih. Dibanding semifinal, dibanding final. Iya. Gitu. Dan yang kedua itu waktu 8 besar itu juga saya udah kram-kram. Udah fisik saya udah lemah banget. Pertandingan akhirnya kita bisa melewatin, menang. Di satu sisi trauma saya saya jadi lega. At least saya masuk semifinal. Kali ini bukan cuma lama-lama, mentalnya jadi lebih lega. Tapi badannya yang hancur. Aduh tidur. Berat lagi. Bukan kurang tidur, karena badannya itu udah kram semua seluruh badan. Jadi atlet untuk recovery itu, apalagi yang saya bilang ya udah berumur gitu, rada susah untuk recovery cepat gitu pada saat itu. Jadi harus berjuang tuh ngalahin kekuatan diri saya sendiri gitu. Saya harus benar-benar push through my limit. Benar tantangannya at that time gitu sampai akhirnya jadi juara. Habis itu udah juara, bukannya senang-senang tapi tergeletak di tempat tidur. Kelar juga. Apa? Kelar juga nih. Iya, tergeletak temannya, kelar juga tapi capek banget badan. Iya. Itu sih. Oke Kak Grisya, ini sekarang kita mau main sedikit games nih Kak. Gamesnya itu mitos atau fakta. Nah Kak Grisya bisa jawab lebih cepat, atau kalau misalnya Kak Grisya mau ngutarain alasan jawabannya boleh ya Kak? Boleh Kak, kita ready? Boleh. Mulai ya? Ya. Mitos atau fakta, badminton cuma populer di Indonesia dan Asia? Mitos. Okay. Mitos. Karena apalagi untuk sekarang, kemarin baru abis Olimpiade 2024, badminton itu ada, ini melalui data ya. Karena saya tergabung dari Badminton World Federation, the second followed sport in the world gitu. Second or third ya. Ada di datanya di Olimpiade, kalau mau buka silahkan. Di 2024 di tahun 2024 kemarin. Oke, lanjut lagi Kak. Mitos atau fakta, semua atlet badminton berasal dari keluarga kaya? Mitos. Setuju ya. Oke, pertanyaan berikutnya, mitos atau fakta, perempuan atau wanita susah jadi atlet? Mitos. Saya perempuan. Iya. Banyak ya. Oke, pertanyaan berikutnya, mitos atau fakta, sukses di lapangan sama artinya sukses dalam kehidupan? Mitos juga. Ya. Oke. Berikutnya, pertanyaan kelima, mitos atau fakta, semua atlet yang menang medali otomatis jadi kaya? Medali, tergantung nih ngelihatnya dari sisi mana kayaknya nih. Kan kita kaya itu beda-beda ya pandangan kita. Mungkin dalam keuangan kali ya Kak nih. Iya, dalam keuangan, maksudnya dalam keuangan, karena ada yang dikasih 10 juta udah happy, ada yang dikasih 10 juta kurang, masa segini doang gitu. Balik kan lagi ke kebutuhan masing-masing. Berarti tergantung ya Kak ya. Iya, tergantung. Tengah-tengah lah. Oke, next. Setelah pensiun, hidup atlet langsung tenang? Enggak juga. Justru another challenge. Benar. Oke, next ya Kak. Mitos atau fakta, hidup jadi atlet membosankan? Aduh, gimana ya menjadi atlet membosankan? Kalau buat saya enggak, karena kalau buat saya nggak tahu atlet yang lain. Karena
pernah selalu punya target sih. Karena jadi target itu ya jadi pada akhirnya selalu nggak ngebosonin itu sih. Berarti mitos ya Kak nih, hidup atlet membosankan. Oke, next. Mitos atau fakta, ibu selalu tahu cara menenangkan anak yang kalah saat bertanding. Nggak sepenuhnya mitos juga sih, tapi nggak semuanya fakta. Iya. Karena kadang-kadang lebih baik diam aja. Gitu sih, lebih baik diam aja dibanding kasih tahu gitu. Kadang-kadang gitu, tapi kadang-kadang juga butuh asupan motivasi dari orang tua, dari pendukung gitu. Itu yang terjadi sih. Jadi tergantung situasi, sesuai sikon ya. Juga. Oke, pertanyaan terakhir Kak Gresya. Mitos atau fakta, ibu sering lebih khawatir dari atletnya sendiri? Iya sih, kayaknya mungkin ya. Karena deg-degan gitu. Iya. Terima kasih banyak Kak Gresya atas waktunya hari ini. Semoga sukses selalu untuk semua proyek Kakak, bisnis, dan semoga juga selalu sehat dan bahagia bersama keluarga. Buat sahabat LPS, jangan lupa untuk selalu belajar mengelola keuangan dan memulai persiapan dana untuk masa pensiun kita. Kalau kalian mau nonton episode-episode LPS Talk lainnya, langsung aja cek di YouTube LPS @LPS_ADIC atau dengerin di Spotify LPS Talk. Sampai jumpa di episode berikutnya, sahabat LPS.